Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erik Putra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan pada profesi bagi lulusan ilmu keolahragaan, apa saja sih permasalahannya dan bagaimana solusinya. Nah, di sini saya akan membahas itu. Lalu di sini saya akan mengambil profesi yaitu instruktur kebugaran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih profesi instruktur kebugaran itu. Nah, instruktur kebugaran itu salah satu profesi yang bisa kita ambil dari lulusan program studi ilmu keolahragaan. Instruktur kebugaran ini sendiri adalah pilihan karir yang menantang namun rewarding. Instruktur berperan penting dalam membantu seseorang untuk mencapai tujuan kebugaran yang maksimal serta menjaga kesehatan mereka. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa saja sih permasalahan yang seringkali ada pada profesi instruktur kebugaran. Yang pertama ada tingkat burnout yang tinggi. Yang pertama ada jam kerjanya yang panjang. Instruktur seringkali bekerja lebih dari 40 jam dalam seminggu, termasuk sesi latihan, persiapan, dan administrasi. Yang kedua ada tuntutan yang tinggi. Instruktur dituntut untuk selalu tampil energik dan termotivasi, yang dapat menjadikan beban yang berat. Yang ketiga ada kurangnya dukungan. Banyak instruktur merasa kurang mendapatkan dukungan dari manajemen pusat kebugaran. Selanjutnya ada masalah kesejahteraan instruktur. Yang pertama adalah gaya hidup yang tidak sehat. Instruktur seringkali mengabaikan kebutuhan pribadi mereka sendiri karena sibuk melayani orang lain. Yang kedua ada cedera akibat kerja. Tingginya tuntutan fisik pada kerjaan ini memudahkan terjadinya cedera. Yang ketiga ada masalah stres dan kecemasan. Tekanan pekerjaan dapat berdampak negatif pada kesehatan mental instruktur. Selanjutnya ada kurangnya pengakuan dan penghargaan. Yang pertama ada gaji yang rendah. Banyak instruktur kebugaran tidak mendapatkan kompensasi yang setimpal dengan tanggung jawab mereka. Yang kedua ada minimnya jenjang karir. Terbatasnya peluang promosi dan pengembangan karir dapat mematahkan semangat instruktur. Yang ketiga ada kurangnya apresiasi. Kontribusi instruktur seringkali kurang dihargai oleh manajemen dan klien. Selanjutnya ada keterbatasan akses dan pelatihan pengembangan. Yang pertama ada biaya pelatihan mahal. Banyak instruktur tidak mampu membayar pelatihan lanjutan untuk meningkatkan keahlian mereka. Yang kedua ada kurangnya dukungan dari perusahaan. Pusat kebugaran jarang menyediakan anggaran untuk pengembangan profesional instruktur. Yang ketiga ada kesulitan meluangkan waktu. Jadwal kerja yang padat membuat instruktur sulit untuk mengikuti program pelatihan. Selanjutnya ada persaingan ketat di industri. Yang pertama ada pelatih pribadi. Persaingan dengan pelatih pribadi yang menawarkan program lebih personal. Yang kedua ada munculnya kelas online. Kemunculan platform digital menyediakan alternatif kelas kebugaran virtual. Yang ketiga ada pusat kebugaran baru. Banyaknya pusat kebugaran baru yang bersaing memperebutkan anggota. Selanjutnya ada solusi yang dapat kita ambil dari permasalahan-permasalahan yang di atas, yaitu pentingnya dalam menjaga kesehatan mental instruktur. Yang pertama ada mencegah burnout. Instruktur harus belajar menjaga kesehatan mereka, terutama kesehatan mental, untuk menghindari kelelahan emosional. Nah, ini bisa kita ambil dengan cara memanajemen waktu. Instruktur dapat memanajemen waktu latihan dengan kliennya dengan perjanjian yang sudah ditetapkan di awal. Jadi mereka dapat mengambil waktu libur untuk berefreshing sehingga kesehatan mental mereka dapat terjaga. Yang kedua adalah meningkatkan performa. Kondisi mental yang baik kemungkinan instruktur untuk bekerja secara optimal. Yang ketiga adalah mengapresiasi klien. Instruktur yang sehat mentalnya dapat lebih tulus memotivasi klien. Selanjutnya ada solusi dan rekomendasi. Yang pertama ada pengembangan karir, yang kedua ada kesejahteraan karyawan, yang ketiga ada penghargaan dan apresiasi. Menyediakan jenjang karir yang jelas, pelatihan dan peluang promosi bagi instruktur. Terus mendukung kesehatan fisik dan mental instruktur melalui program kesejahteraan, memberikan kompensasi yang layak dan pengakuan atas kinerja instruktur. Sebenarnya solusinya itu cukup mudah dengan seseorang yang dibekali dengan ilmu yang cukup, lalu dia dapat mengambil lisensi itu sudah cukup bagi seorang untuk melakukan instruktur, untuk mengambil pekerjaan instruktur. Dan untuk masalah biaya, mungkin bisa saja instruktur ini dengan cara mengajukan anggaran kepada suatu perusahaan agar dapat mendapatkan biaya yang nantinya akan digunakan dalam pengambilan lisensi tersebut. Untuk masalah kesehatan mental bagi instruktur itu sangat mudah dengan cara memanajemen waktu antara instruktur dengan klien, bagaimana memanajemen waktu supaya
instruktur ini dapat mendapatkan hari libur, dan di mana hari libur itu dapat dimanfaatkan dengan cara refreshing yang sehingga dapat mengurangi rasa stres. Lalu dengan kesejahteraan para instruktur itu kita dapat melakukan perjanjian di awal dengan klien dengan bayaran yang sesuai dengan instruktur ataupun sesuai dengan klien yang dapat disetujui oleh dua belah pihak antara instruktur dan klien, dengan tentunya pasti biaya itu harus sesuai dengan apa yang didapat oleh klien dan apa yang harus dilakukan oleh seorang instruktur. Selanjutnya ada pengembangan karir. Mungkin para instruktur harus lebih berpikir lagi mengkreasikan bagaimana latihan itu supaya lebih menarik. Contohnya dengan bisa melakukan promosi di platform digital seperti medsos, yaitu Instagram, TikTok dan lain sebagainya, yang dapat jadikan sebagai iklan mereka agar mendapatkan pekerjaan yang bagus gitu, agar mendapatkan suatu pekerjaan. Karena seperti kita ketahui zaman saat ini banyak sekali seseorang yang menggunakan media sosial atau platform digital untuk melakukan kebugaran, jadi mereka seringkali enggan untuk langsung bertemu dengan instruktur, dan mereka lebih sering menggunakan platform digital. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai profesi instruktur kebugaran, apa saja permasalahannya dan apa saja solusinya. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.